salli wa sallim alal muallim Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pendukung setia channel Luntuan, itu Tunku Pandu. Dan insya-Allah pada video kali ini saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang mana yang seorang jamaah bertanya kepada saya, yang beliau saat ini berada di Korea. Jamaah tersebut menanyakan kepada saya, Assalamualaikum Tunku, bagaimanakah bila ada seorang suami yang menulis lafaz talak tersebut melalui inbox ataupun WA ataupun surat ataupun email, lalu dia mengirimkan kepada sang istrinya, apakah itu akan menjadi sebuah talak dan apakah itu jatuh talak ataupun tidak? Dan jamaah tersebut memohon dan meminta kepada saya untuk saya membuat satu video di YouTube agar sahabat-sahabat sekalian dapat mengetahui dan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah saya akan mencoba menjawab pertanyaan daripada jamaah tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan anda, InsyaAllah. Bahawa bila seorang suami yang mana dia adalah menulis di WhatsApp ataupun menulis di inbox ataupun di email ataupun di Instagram ataupun di surat, lalu dia kirimkan kepada sang istrinya, apa isi tulisan yang dia tulis dan dia kirim kepada sang istrinya, iaitu adalah sebuah lafaz talak. Misalnya, saya ceraikan kamu satu, saya telah menceraikan kamu satu, misalnya, ataupun dua, ataupun tiga, ataupun dia tidak menyebut bilangan. Yang perlu kita fokuskan di sini, apakah itu dikategorikan kepada talak ataupun memang jatuh talak ataupun tidak. Maka jawabannya sebagaimana yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin ataupun dalam kitab yang lain sepertinya kitab Mahli. Ini di sini tertulis faslun katbu talaki walau sadihan kinayatun walau minal akhrasi fa inna wa bihi talaqa wa illa falah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba menjawab dengan uraian para alim ulama yang tertulis di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Di sini menjelaskan bahawa menulis lafaz talak melalui media ataupun melalui SMS ataupun melalui WA dan berbagai macam, dia lalu mengirimkan kepada sang istrinya, apakah jatuh? Maka adalah itu dikategorikan kepada lafaz kinayah walau sarihan, walaupun tulisan tersebut itu daripada lafaz yang sharih. Maka jelas. Maka kalau itu memang dikategorikan kepada lafaz kinayah, fa inna wa bihi talaqa, bila sang suami meniatkan kepada talak itu tulisan yang dikirimkan kepada sang istrinya, maka maka jatuhlah talaknya berapa yang dia tulis. Wa illa, bila dia tidak meniatkan kepada talak pada saat menulisnya, nyofala, maka tidak jatuhlah talak tersebut, karena itu adalah lafaz ataupun yang dikategorikan kepada lafaz kinayah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan satu cacatan, yang tulisan tersebut dikategorikan kepada lafaz kinayah dengan cacatan, dengan dengan catatan, dengan catatan dengan catatan. Okey, pada saat dia menulis lafaz sarih tersebut, dia tidak mengiringi dengan suaranya. Misalnya contoh, saya, dia mengucapkan, di saat dia menulis, dia mengucapkan lafaz yang dia tulis tersebut, saya
yang ceraikan kamu satu, ataupun saya talak kamu dengan saya talak kamu tiga. Ya, itu dia mengucapkan lafaz yang dia tulis. Maka kalau dia ucapkan lafaz yang dia tulis daripada lafaz talak tersebut, maka ini jatuh talak tanpa diniatkan. Kenapa? Karena bukan jatuh talak iaitu melalui SMS, tapi dikarenakan diucapkan, yang ucapan tersebut terdengar oleh dirinya sendiri. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati tentang masalah talak ini. Jangan sekali-kali Anda mengucapkan lafaz talak, karena itu adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Apalagi sampai Anda mengucapkan talak 1000. Kalau Anda mengucapkan talak 1000, maka ini Anda adalah dikategorikan kepada orang yang berdosa. Kenapa? Karena melafaikan bilangan yang melampaui ataupun yang melebihi batasan bilangan yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namun talak tetap jatuh 3. Maka berhati-hatilah ikhwan dan akhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada pertanyaan dan jawaban yang saya berikan adalah daripada tulisan tersebut adalah tidak jatuh talak terkecuali ada diniatkan di dalam hatinya kepada talak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas perhatiannya, dan bila ada kekurangan, mari sama-sama kita perbaiki. Dan ikuti terus yang channel saya iaitu Tunku Pandu, dan ikuti video yang selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.